I know it'd be more than a moment, me. But do I wanna call you mine? Do I like that? It's easy to figure you out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Novianti dengan NIM 180201205 dari 7 Prodi S1 Akuntansi. Nah, pada video kali ini mengenai pembahasan mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Nah, di sini saya akan mengkritisi dan mereview jurnal yang berjudul yaitu Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Nah, pada pembahasan kali ini dengan judul ini di sini telah dijelaskan untuk abstrak dari judul ini terkait tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure dan financial target. Kemudian elemen opportunity yang diproksikan dengan nature of industry dan ineffective monitoring. Kemudian elemen rationalization yang diproksikan dengan opini audit dan elemen capitability yang diproksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Nah, data ini diperoleh dari dokumen Bursa Efek Indonesia untuk periode rentannya dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nah, sampel pada penelitian ini berjumlah 13 perusahaan dengan metode purposive sampling dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Mari kita mulai membahas dari poin ke-1, yaitu mengenai motivasi atau isu penelitian, kemudian research gap dan fenomena pada penelitian ini. Nah, yang pertama, motivasi atau isu penelitian, kita dapat mengetahui bahwa pressure, opportunity, rationalization, dan capability sebagai indikator dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu yang menjadi penyebab kecurangan yaitu kelemahan pada pengendalian internal. Nah, fraud atau kecurangan ini tidak akan terjadi jika seseorang memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu mengenai research gap. Nah, di sini saya akan memberikan ada beberapa research gap pada penelitian ini. Di sini akan saya berikan contoh salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anissa pada tahun 2016 menyatakan bahwa stabilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Rangganis, Sari, Budiasi, Hirajaya, dan Suprasto pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa stabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap penipuan laporan keuangan. Kemudian riset gap yang kedua yaitu variabel tekanan eksternal yang dilakukan oleh peneliti Indarto dan Ghazali pada tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa variabel tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel target keuangan yang diteliti oleh Rangganis et al. Tahun 2019 menunjukkan pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan Indarto dan Ghazali tahun 2015 menyatakan bahwa target keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Nah, tadi yaitu adalah beberapa research gap ya. Terjadi perbedaan penelitian pada penelitian sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya pada poin 1 yang selanjutnya itu mengenai fenomena dalam penelitian ini. Fenomenanya ini salah satunya ya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Fraud Examiners atau ICFA, Indonesia Capital and White Collar Crime Research and
Prevention Center atau Pusat Penelitian dan Pencegahan Serangan Kerah Putih P3K2P pada tahun 2016 menyatakan korupsi terjadi 67% dari total kasus penipuan kerja di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun, diikuti oleh aset sebesar 31% serta laporan sebesar 2%. Nah, ini laporan dari ACFE Indonesia Chapter tahun 2017. Jadi kecurangan akan terjadi jika tidak ada pencegahan dan kelemahan dalam pengendalian internal. Itu salah satu fenomena yang mendukung untuk penelitian ini dilakukan. Nah, untuk mengenai kritik di sini ya, tidak ada kritik untuk poin ini ya. Penulis sudah cukup baik dalam menjelaskan motivasi, sudah isu penelitian dengan jelas, kemudian beberapa riset gap pada penelitian sebelumnya sudah lengkap, dan fenomena untuk mendukung penelitian ini dilakukan. Nah, sudah dijelaskan dengan jelas dan lengkap oleh peneliti. Selanjutnya di sini ada artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, dalam setiap penelitian ada artikel rujukannya ya, untuk memperkuat dalam hasil penelitian. Di sini ada Sconson et al. Tahun 2008. Dia menyatakan ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud atau kecurangan, yaitu ada pressure, opportunity, dan rationalization yang disebutkan sebagai fraud triangle. Kemudian Shelton tahun 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan yang biasa karena beban keuangan. Nah, itu menjadikan salah satu motivasi untuk melakukan sebuah penipuan. Kemudian menurut Wolf dan Hermanson tahun 2004, pada dasarnya fraud tidak akan terjadi bila seseorang memiliki kemampuan yang disertai kontrol dirinya mereka yang baik. Kemudian ada lagi artikel di sini. Menurut Statement of Auditing Standard atau SAS nomor 99, terdapat beberapa kondisi mengenai tekanan atau pressure yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial target. Ini didukung juga oleh Anissa et al. Tahun 2016. Nah, kemudian di sini ada mengenai elemen kemampuan dan dalam tindakan pelaku kecurangan, yaitu adalah position atau function, brains, confidence atau ego, consent, skill, effective lying, immunity to stress. Ini menurut Wolf dan Hermanson tahun 2004. Nah, terkait review artikel utama dalam penelitian ini, kritiknya saya ya, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan beberapa artikel-artikel yang menjadi referensi atau rujukan dalam membuat penelitian ini. Nah, namun sebaiknya artikel tersebut lebih dapat menjelaskan ya beberapa keterkaitan variabel dalam penelitian gitu. Jadi lebih dihubungkan dengan keterkaitan beberapa variabel-variabel yang sedang diteliti. Baik, untuk poin yang ketiga di sini ada mengenai keterbaruan atau novelty dari penelitian yang sedang kita bahas di sini. Nah, di sini keterbaruannya di sini ya, kita dapat melihat adanya sebuah hubungan antara kecurangan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam pelaporan keuangan. Tekanan eksternal yang berlebihan, target keuangan yang berlebihan, di mana kondisi industri yang terus menuntut untuk suatu perusahaan itu dalam keadaan ideal dari segi finansialnya itu, terus kemudian ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi yang tergambarkan dalam laporan keuangan ini akan menjadi sebuah motivasi atau dorongan untuk menjadikan tindak kecurangan sebuah manajemen di sebuah perusahaan ya, untuk melakukan kecurangan atau fraud gitu ya. Nah, kritik di sini peneliti telah menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini. Di bagian abstrak sudah dipaparkan beberapa tujuannya, keterbaruannya, mengenai ketahuan penemuan penelitian untuk memudahkan membaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan lain dengan
perbedaan penelitian lain dengan variabel penelitian yang mungkin sama yang sedang diteliti oleh peneliti lain. Poin keempat, di sini ada research question atau perumusan masalah. Nah, di sini ada 7 perumusan masalah ya yang bisa kita dapatkan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang keempat, apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima yaitu apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam yaitu apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, itu adalah 7 poin dari perumusan masalah dalam penelitian ini. Nah, untuk kritiknya, di sini peneliti telah menuliskan dan memaparkan perumusan masalah secara jelas. Perumusan masalah dijelaskan secara eksplisit dipaparkan dan mendetail sehingga membantu pembaca untuk mengetahui apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya di sini ada apa tujuan dari penelitian ini. Nah, tujuan dalam penelitian ini yaitu merupakan jawaban dari perumusan masalah yang tadi itu. Ada 7 poin juga, yaitu pertama, untuk mengetahui apakah stabilitas keuangan atau financial stability ini adakah pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kondisi industri atau nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam yaitu untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir ketujuh, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, sama ada 7 poin sesuai dengan perumusan masalah tadi. Untuk mengetahui jawaban di sini tujuannya dari masalah-masalah yang terkait tadi yang ada di rumusan masalah tujuannya. Di sini kritiknya yaitu peneliti sudah baik dalam menuliskan tujuan penelitian secara jelas, tujuan dijelaskan secara eksplisit dan detail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Nah, kemudian poin yang keenam ini membahas mengenai kontribusi penelitian. Nah, di sini ada beberapa kontribusi dalam penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu studi ini menjelaskan mengenai hubungan financial stability yang dapat mempengaruhi tindak kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Nah, yang kedua di sini memberikan pemahaman mengenai hubungan external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi dalam keterkaitannya dan pengaruh dalam tindak kecurangan laporan keuangan. Jadi sehingga untuk bahan pertimbangan bagi pihak investor atau calon investor untuk memilih perusahaan mana nih yang memenuhi kriterianya dan jauh dari tindak kecurangan laporan keuangan. Nah, di sini kritik dari saya untuk penelitian ini belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti lebih menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu tindak kecurangan laporan keuangan. Nah, yang ketujuh di sini ada grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini ada teori agensi atau agensi teori. Nah, teori keagenan di sini menurut Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.
Nah, kemudian di sini untuk kritiknya nih, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori, sebaiknya menambahkan keterkaitan masalah penelitian ini dengan grand teori yang lainnya, yang berkaitan untuk lebih memperjelas kesesuaian penelitian dengan grand teori lainnya. Namun, untuk grand teori keagenan ini, pada penelitian ini, teori agensi telah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas di beberapa pembahasan penelitian ini. Untuk poin yang ke-8 mengenai keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan di sini, yaitu keterkaitannya itu potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak terlepas dari agen yang menghadapi tekanan atau pressure untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mencetak laba yang tinggi, namun tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak prinsipal, yang ini menjadi salah satu faktor pemicu dalam kecurangan fraud pada pelaporan keuangan. Nah, kemudian kritiknya di sini yaitu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand theory dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil dari reviewer. Nah, teman-teman, kita masuk pada poin ke-9 mengenai kerangka konseptual. Nah, di sini kita bisa lihat kerangka konseptual. Di sini ada yang variabel Y yang sedang kita bahas atau kita teliti mengenai kecurangan laporan keuangan. Kemudian di sini ada variabel bebasnya atau independennya mengenai dari X1 sampai X7, yaitu X1 yaitu financial stability, untuk variabel X2 nya external pressure, untuk variabel X3 nya itu financial target, untuk variabel X4 nya itu ada nature of industry, kemudian variabel X5 nya itu ada ineffective monitoring, variabel X6 nya itu ada opini audit, dan yang terakhir variabel X7 nya itu pergantian direksi. Nah, kemudian di sini mengenai kerangka konseptual, di sini peneliti tidak memberikan penjelasan dan menggambarkan ya di sini dalam penelitian ini terkait kerangka konseptual dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti itu membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independennya dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang diteliti. Jadi gambaran kerangka konseptual yang tadi itu dibuat dengan oleh reviewer dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Untuk poin yang ke-10 di sini mengenai hipotesis penelitian. Nah, di sini ada 7 hipotesis. Nah, untuk hipotesis yang pertama, financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian hipotesis yang kedua, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis yang ketiga yaitu financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 4, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis kelima, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis keenam yaitu opini audit berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Hipotesis yang ketujuh yaitu pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk kritik di sini redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian ini. Nah, di sini yang poin ke-11 mengenai metode penelitian yang digunakan. Nah, yang pertama mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian di sini ada jenis penelitian kuantitatif dengan studi kausal, yaitu studi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependennya. Kemudian metode analisis yang digunakan di sini metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Di sini untuk rancangan penelitian sudah cukup jelas pada penelitian ini ya.
hanya butuh pemahaman bagi pihak reviewer atau pembaca untuk mencermati kembali. Kemudian untuk definisi operasional variabel di sini untuk financial stability di sini diproksikan oleh a change ya. Kemudian external pressure di sini oleh DAR atau debt to asset ratio. Financial target di sini oleh ROA, return on asset. Kemudian nature of industry di sini inventory. Kemudian in effective monitoring di sini menggunakan DAUT. Nah, opini audit di sini perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas mendapatkan poin 1. Sedangkan perusahaan yang mendapatkan selain opini tersebut yaitu poin 0. Kemudian untuk pergantian direksi, terdapat perubahan direksi perusahaan. Jika terdapat itu mendapatkan poin 1. Jika tidak terdapat perubahan direksi perusahaan maka 0. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk teknik penarikan sampel, di sini menggunakan purposive sampling. Perusahaan manufaktur ya sudah terdaftar di B Bagus atau Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016 sampai 2018. Kemudian di sini ada unit analisisnya, ini terpilih 13 perusahaan yang memiliki kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Nah, untuk jenis datanya di sini, jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk uji kelayakan model di sini uji analisis kuantitatif, dan di sini metode analisis datanya di sini yang digunakan uji berpasangan dua model, di antaranya itu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, dari teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data, uji kelayakan model, dan metode analisis di sini sudah cukup jelas sudah dituliskan dan dipaparkan oleh peneliti secara implisit dan dijelaskan ya. Sehingga pembaca mudah mengetahui. Namun hanya perlu ya kecermatan dalam menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Apa saja poin-poinnya yang penting. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai poin ke-12, yaitu persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini. Nah, di sini telah digambarkan ya persamaan regresi pada penelitian ini oleh peneliti, sudah dituliskan. Jadi kritisi di sini penelitian sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software Evius versi 9.0. Kemudian kita membahas mengenai poin ke-13, yaitu pembahasan hasil penelitian. Nah, di sini kita bisa melihat hasil olah data analisis statistik deskriptif. Nah, di sini kita mulai bahas MEN-nya ya. Nah, MEN ini nilai MEN terbesar dialami oleh variabel financial target. Nah, kemudian variabel nature of industry memiliki nilai MEN yang terkecil. Kemudian median. Nilai median terbesar dialami oleh variabel financial target. Kemudian variabel pergantian direksi memiliki nilai median terkecil ya. Kemudian untuk maksimum di sini kita lihat nilai maksimum terbesar dialami variabel financial target. Nah, untuk nilai maksimum terkecil diperoleh dari variabel nature of industry. Nah, untuk minimum di sini. Kemudian standar deviasi. Nah, nilai standar deviasi yang terbesar dialami oleh variabel financial target. Kemudian sementara nilai standar deviasi yang paling rendah di sini yaitu nature of industry. Nah, di sini tingkat resiko paling rendah ya, karena memiliki standar deviasi yang kecil. Nah, kemudian skewness di sini untuk ukuran asymmetry distribusi data sekitar MEN ya. Di sini
financial stability, nature of industry, opini audit memiliki nilai di atas 0, yang artinya bahwa asimetri distribusi data di segmen tidak normal, sedangkan variabel external pressure, financial target, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Nah, untuk kurtosis di sini ada financial stability, financial target, nature of industry, opini audit memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Nah, sementara variabel external pressure, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Nah, yang terakhir di sini ada Jarque-Bera. Nah, di sini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, di sini nilai Jarque-Bera untuk variabel kecurangan laporan keuangan, untuk financial stability sebesar bisa dilihat dalam gambar di sini ya, untuk mengetahui bahwa apakah data tersebut normal, mengukur perbedaan skewness atau kurtosis dibandingkan dengan data yang bersifat normal. Kemudian di sini kita mengenai uji berpasangan dua model. Di sini ada uji Chow untuk mengetahui common effect model atau fixed effect model yang lebih layak digunakan. Nah, dari hasilnya di sini, karena hasil cross section F-nya ini 0,0205 lebih kecil daripada 0,05 dan cross section Chi square sebesar 0,00 sekian 1 lebih kecil daripada 0,5. Nah, berarti yang disimpulkan bahwa fixed effects model atau FEM lebih layak pada uji Chow ini. Yang kedua di sini ada uji Hausman mengenai apakah yang lebih layak fixed effects model atau random effect model. Nah, di sini karena nilai probabilitas cross section random sebesar yaitu 0,078 lebih kecil dari 0,05 berdasarkan hasil di atas, maka bahwa fixed effects model atau FEM lebih layak digunakan ya dalam penelitian ini dibandingkan random effect model. Nah, kemudian yang ketiga di sini uji language multiplier untuk uji common effect model dan random effect model, karena nilai probabilitas cross section Branspegan sebesar 0,8175 lebih besar daripada 0,5, maka common effect model lebih layak dibandingkan random effect model. Dan kesimpulan, model apakah yang lebih layak pada penelitian ini yaitu fixed effects model pada regresi data panel ya yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk uji asumsi klasik kita bisa lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada uji multikoliniaritas. Nah, berdasarkan dari pengolahan datanya ini, kita bahwa terlihat ya tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,08 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi ini. Kemudian yang kedua ini mengenai uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di sini ya, hasil pengolahan datanya di sini bahwa probabilitas dari masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dan data panel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji hipotesis ya. Uji hipotesis di sini ada tiga yaitu uji F. Yang pertama uji F di sini hasilnya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini terdiri yang dari financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian distribusi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, yang kedua mengenai uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Nah, pada kesimpulan di sini yaitu
Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian ini sebesar 61,9% sementara sisanya 38 sekian persen dijelaskan oleh variabel-variabel diteliti yang lainnya. Kita lihat di sini dari nilai adjusted R square-nya ya, 0,619277. Nah, kemudian yang terakhir yaitu uji T. Nah, uji T di sini berdasarkan hasil olah data ya, IFIS versi 9 dapat dilihat bahwa dari ketujuh variabel di atas diyakini dari tujuhnya yaitu financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effect monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Hanya variabel financial stability dan external pressure saja yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang lainnya itu tidak berpengaruh dalam kecurangan laporan keuangan. Terkait kritisi di sini, untuk analisis statistik deskriptif di sini telah jelas dan dipaparkan, digambarkan ya oleh peneliti dalam penelitian ini. Sudah jelas. Kemudian untuk yang hasil uji kelayakan model, peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Fixed Effect Model atau FEM dalam regresi data panel. Untuk hipotesis, setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk ketiga terkait poin tersebut, penulis sudah lengkap dan memberikan penjelasan terkait statistik deduktif dan hasil uji kelayakan model dan uji hipotesisnya dalam penelitian ini. Poin ke-14 yaitu poin terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dalam penelitian ini. Nah, kesimpulan dari hipotesis penelitian ini dari 7 variabel ini semuanya berpengaruh secara bersama-sama oleh tindak kecurangan laporan keuangan. Namun, hanya 2 variabel yaitu financial stability dan external pressure saja yang dapat mempengaruhi memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan. Nah, untuk kritiknya di sini kesimpulan sudah cukup jelas. Peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, keterbatasan dalam penelitian ini sudah dituliskan, yaitu tadi ini hanya untuk penelitian perusahaan manufaktur dalam lingkup itu saja. Kemudian yang digunakan hanya 7 variabel tersebut, kemudian dengan rentan waktu yang terbatas yaitu 3 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nah, untuk kritik keterbatasan penelitian ini, peneliti juga telah memberikan penjelasan dan sudah dituliskan terkait keterbatasan penelitian secara spesifik. Nah, untuk implikasi dalam penelitian di sini ada beberapa implikasi dalam penelitian ini. Nah, bagi peneliti selanjutnya di sini diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga variabel-variabel lain yang digunakan. Nah, untuk bagi investor dan calon investor di sini untuk dapat dapat masukan ya, bagaimana mencari perusahaan yang sesuai dengan kriterianya untuk menekan tindak kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk implikasi di sini peneliti telah menuliskan implikasi penelitian untuk penelitian selanjutnya, investor dan calon investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait antisipasi untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Demikian review dan kritisi mengenai jurnal yang berjudul Elemen Fraud Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi masukan bagi peneliti, dan jika ada review ataupun kritik yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.